Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-11, season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa ekonomi Cina itu sangat kuat. Hari ini gue ditemani oleh Sigma. Halo Sigma, Halo, apa kabar? Baik, baik, baik lah ya. baik lah ya. Ya, oke, Alhamdulillah. sip, 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 sip. Nah, kenapa sih kita bahas ekonomi Cina? Ekonomi Cina ini termasuk ekonomi yang tahan banting di tahun 2020 yang lalu gitu. Di saat ekonomi negara lain pada resesi, dia berhasil tumbuh positif di tahun 2020. Bahkan dia salah satu dari negara Asia yang mampu tumbuh perekonomian di tahun 2020 selain Vietnam ya. Kalau di Asia Tenggara yang bisa mampu tumbuh positif itu Vietnam, yang kalau di Asia itu selain Vietnam adalah China. Gue kurang tahu di negara-negara Asia yang lainnya kayak gimana. Yang jelas kalau ekonomi besar seperti Jepang, Korea Selatan, itu semua mengalami kontraksi ya ekonominya. Resesi. Ya, resesi, sorry. Eh, Iya benar di resesi. kontraksi sih. Terus, Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu ekonomi China itu sebelum tahun 1979. Ekonomi China itu mulai berevolusi tahun 1979. Dari tahun 50 pada saat China itu merdeka sampai dengan tahun 1978 itu ekonomi China sangat-sangat miskin bahkan kalau bisa dibilang gitu. Kalau kita lihat di sini di slide ini adalah Jepang itu GDP per kapitanya bahkan sudah sampai $12.000 di tahun 78. Bayangin, $12.000 di tahun 78. Dan GDP per kapitanya si Jepang itu si GDP per kapitanya si China itu di bawah $1.000 per kapitanya waktu tahun 1978. Jadi masih jauh banget dibandingkan dengan si Jepang yang udah nyampe belasan ribu dolar waktu tahun 1978. ini dulu Kenapa? Tiongkok ini diinvasi sama Jepang juga kan ya? Iya betul, diinvasi Jepang, dikerjain sama negara Barat, konflik Oh, konflik perang sipil, perang saudara segala macem, dipimpin sama oh, komunis juga ujung-ujungnya. banyak sih ya. Waduh, ini Oke. rakyatnya bener-bener super duper ini deh, berjuang banget di tahun Iya. segitu ya. Ah, Nah, terus sistem ekonomi pada tahun 1978 atau 2 tahun setelah wafatnya pemimpin Mao, ah. China ini meninggalkan gaya ekonomi Uni Soviet atau komunisme dan secara bertahap mereformasi ekonominya berdasarkan prinsip pasar bebas dan membuka perdagangan dan investasi dengan dunia barat. Dengan kebijakan ini diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan meningkatkan standar hidup baru di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Remember that name, Deng Xiaoping. Kenapa ya gue bilang remember that name Deng Xiaoping? Deng Xiaoping ini adalah orang yang paling berjasa dalam mereformasi ekonomi si China ini sendiri. Hmm. Jadi waktu Soviet itu di tahun 1970 sampai 1980-an mereka tetap kukuh dengan ekonomi komunismenya dan pada saat itu si Deng Xiaoping menyadari bahwa wah kayaknya nih kita kalau pakai ekonomi komunis kayaknya ekonomi kita nggak bakal maju deh. Kita ngeliat si Soviet kayak begitu-begitu aja. Si Deng Xiaoping bilang begitu, cuman karena masih pemimpin waktu itu dan belum meninggal juga, belum wafat. Jadi si Deng Xiaoping nih ya udahlah akhirnya biasa-biasa aja gitu karena dia belum naik ke pemimpinan. Dan pada saat si pemimpin Mao atau Mao Zedong ini wafat di tahun 1976 dan 1978 tuh Deng Xiaoping naik jadi pemimpin sekretaris jenderal Partai Komunis Cina. Nah, itu dia mulai udah tuh mereformasi ekonomi si China. Dia sadar kalau misalnya ah gila ini rakyat gue dikasih makan apaan kok kayak gini terus masyarakat agraris pertanian segala macem dia juga kalau misalnya ngandelin dari dalam negeri nggak mungkin kan dia duit dari mana gitu loh negara susah gitu, segala macem akhirnya dia ngebuka diri untuk investasi asing, that's why dia mulai ngebuka ekonominya. Dan Soviet itu terlambat menyadari bahwa mereka harus membuka ekonominya. Baru di tahun 89 atau 88 si Mikhail Gorbachev itu baru ngelaksanain politik glasnost dan perestroika. Itu ngebuka ekonomi komunisme si Uni Soviet menjadi lebih terbuka lagi. McDonald hadir pertama kalinya di Soviet, segala macam itu mulai dibuka. Tapi si apa
si Mikhail Gorbachev ini terlambat ternyata. Dia udah Uni Soviet tuh dihambang kehancurannya di tahun 91 kan. Uni Soviet itu bubar. Dia udah dihambang kehancuran, dan tambah di tahun 86 itu ada kejadian yang menurut gue ini salah satu pemicu kelumpuhan ekonominya si Soviet, yakni adanya peristiwa Chernobyl, di mana Iya. nuklir itu benar-benar mengguncang ekonominya si Ukraina waktu itu. apa namanya US Ukraina deh, pokoknya Uni Soviet bagian Ukraina gitu, itu sangat mengguncang banget, dan itu mempengaruhi ekonomi Uni Soviet secara keseluruhan. Dan dari situ akhirnya ekonomi Soviet terus turun, dan akhirnya pecah menjadi negara-negara seperti yang ada sekarang. Jadi kalau mau negara mau terus awet, itu sebenarnya dari ekonominya aja sih sebenarnya, menurut gue ya, salah satunya gitu. Kalau misalnya emang ekonominya bagus, maaf ya, mau pemerintahnya seotoriter masih bisa terus langgeng, tapi memang itu udah keropos sih dari sisi politik. Politiknya juga pasti akan keropos, suatu saat pasti akan terjadi namanya reformasi kayak di Indonesia, atau revolusi yang terjadi di tempat lain, pasti akan terjadi sih kayak gitu. Oke. Dan Panjang juga ya. iya, panjang memang ceritanya. Dan oh ya, si China ini sama si Soviet ini sebenarnya sempat renggang pas si Stalin wafat. Gantikan Nikita Khrushchev. Iya, gantikan Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev itu ibaratnya nggak mau terlalu ngebantu China banget sih dia orangnya. Ya udahlah, lu kan bisa sendiri ya, kenapa minta bantuan sama gua mulu? Si Soviet bilang begitu, maksudnya. Akhirnya tuh si Mao Zedong tuh kayak kesel gitu. Udahlah, kita bisa kok ini sendiri. Akhirnya dia bikin kebijakan lompatan jauh ke depan, Great Forward Leap, yang bikin banyak kelaparan di China gitu. Akhirnya direformasi sama di Deng Xiaoping ini tahun 78. Dan kalau kita lihat dari tahun 79, ini setelah reformasi, tahun setelah dia reformasi, itu pertumbuhannya ekonomi China tuh sekitar 7,6, 7,8, 5,1, 9, 10, 15. Lu bayangin tuh 15% ekonominya. 81 berarti ya. Iya, beneran langsung ngacir tuh ekonominya. 13%, 9%, 11%. Gila ya, 4%, 3%, 9%, 12, 13. Wah, gila sih. Terutama ini bentar deh, berarti ini tahun kemarin itu terendah sejak tahun 79 ya? Iya, terendah sejak tahun 79. Wow, menarik. Gila. Di tahun 98 pun sampai 2007 tuh waktu puncak-puncaknya ada harga komoditas naik tuh gila ya. Maksud gue, aduh, dia benar-benar menikmati pertumbuhan ekonominya banget itu. Pantesan dia sampai ekonomi terbesar kedua di dunia gitu kayak, karena ini rata-rata dari tahun 79 sampai 2020 aja tuh ekonominya tumbuh 9,2% rata-ratanya. 9,2%, lu bayangin tuh. Rata-rata ya. Rata-rata loh, maksud gue dari sepanjang hampir berapa ya? Ini hampir 40 tahun lebih ya maksudnya. 40 tahun lebih dia mampu tumbuh rata-rata 9,2% gitu. Dan sebenarnya kalau Indonesia tuh rata-ratanya ya udah dari di tahun 80-an tuh 7% rata-ratanya. Terus tuh di tahun 90-an akhir mau 2000-an tuh turun 6% sampai zaman Pak SBY. Sekarang ke 5%. Kalau yang tahun 89 itu ada peristiwa apa tuh ya? Yang sampai 3,9%. Aku kurang tahu sih ada peristiwa apa ya, maksudnya sampai dia 91. turun sampai segitu itu. Kayaknya sih kalau seingat gua ya, waktu itu Indonesia juga ngalamin hal yang sama setahu gua sih. Jadi ekonominya emang turun juga. Kalau nggak salah waktu itu salah satunya harga minyak udah nggak boom lagi deh. Salah satunya seingat gua. Itu harga minyak udah mulai turun dalam tuh. Terus pemerintah Indonesia juga nyari cara gimana caranya biar nggak kolaps ekonominya waktu udah Pak, dia ya tim ekonominya Soeharto waktu itu ini ya bilang kalau udah nggak bisa ngandelin minyak lagi, dia akhirnya cari komoditas lain yang bisa dijual keluar, dan manufakturnya digenjot waktu itu sama si
tim ekonominya Pak Harto waktu tahun 90-an. Iya, kayak ini siklus 10 tahunnya emang lebih kelihatan sih ya. Iya, ini lebih kelihatan. 79, 89, 90, 99. iya 90 sampai 99. Tapi Oh, turun pun dia turunnya dari 13% ke 7%, Mak. Nggak jauh. iya. Tetap aja tinggi itu. Beda Oh, gitu. Sama dari turun 5% ke 0% tuh beda. iya sih. Tapi yang dari dekade 2010 sampai 2020 memang ekonomi Cina udah melambat ya. Tapi soft landing untungnya. Nggak Hmm. sedrastis tahun-tahun 90-an. Terus nggak sudah tahun 80-an. Tapi dia soft landing tahun 2010 sampai 2020. Yang 2020-nya yang langsung ini Iya, ya. 2020-nya. Ya itu wajar sih, Mak. Tapi dia terus nggak resesi. Oh, turun 4% ya. Turunnya lumayan sih, Mak. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ekonomi Cina sangat kuat? Yang jawaban yang pertama adalah ya mungkin ditiru sama tim ekonominya Pak Jokowi sekarang dari ya ditiru lah ibaratnya gue ngerasa sih kayak gitu ya. Ini adalah Hmm. investasinya. Investasi di China itu sudah waktu tahun 2017 itu mencapai 44,4% dari total GDP-nya mereka gitu. Jadi memang Oh, investasinya itu mendominasi dari perekonomiannya si China ini sendiri. ngalahin konsumsi berarti ya. Iya, investasinya tuh emang kencang di sana gitu. Dan Hmm. investasinya ini, modal investasinya ini dalam skala besar dibiayai oleh tabungan domestik sama investasi asing. Jadi ya Oke. kenapa ekonomi Cina bisa tumbuh segitu besarnya ya? Karena mereka sukses mengundang investor asing masuk ke negaranya waktu itu ya. Tapi Hmm. ada tapinya nih. China di tahun 79, 78, 79 dengan Indonesia di tahun 2020 itu Hmm. peta peta apa ya? Peta investasinya tuh udah berbeda gitu loh. Kalau menurut gue ya. Beda ya. Di tahun 79 78 orang nggak concern environment. Iya, benar. Iya kan? Heeh. Apa aja yang bisa jadi duit deh. Tahun 79 78 apa aja yang jadi duit deh. Iya, nggak kepikiran Nggak ini ya kepikiran maksudnya. sih itu. Bodoh amat, Mak. Mana Heeh. ada orang mikirin lingkungan? Iya. Nggak ada yang mikirin lingkungan. Bodoh amat, yang penting ekonominya jalan. Makanya mereka berhasil karena ya udahlah yang penting jalan aja. Lu dapat biaya biaya buruh murah, penduduknya banyak. Kalau misalnya jual barang apa aja bisa, penduduknya bisa ditaikin taraf hidupnya. Makanya kan enak dulu, maksudnya ya udah dia ekonominya, maaf, ya ekonomi kotor lah ya istilahnya, ekonomi kotor batu bara segala macam, udah dihajar aja di situ jadi duit. Tahun Hmm. 2020 beda cerita, orang negara-negara yang mau investornya ini udah pada concern sama yang namanya isu lingkungan. Iya, ESG ya. Iya, ESG, apa sustainable growth ya namanya, Iya. environment sustainable growth. Jadi memang si negara-negara yang investor ini emang udah mikirin, lu kalau mau dapat duit dari gua ya lu harus apa environment lu gimana gitu loh. Lu mencara ceritanya biar limbah ini nggak keluar tuh gimana caranya. Nah, itulah tantangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Gimana caranya mereka bisa meyakinkan orang itu bahwa mereka bisa melaksanakan itu gitu loh. Bisa Hmm. melaksanakan green economy gitu loh. Iya. Selama ini kita kesulitannya di situ, Mak. Kayak perusahaan batu bara gitu. Mereka kesulitannya itu gitu. Lu gimana ceritanya bisa green economy? Nikel misalnya. Lu gimana caranya bisa green economy? Makanya Tesla Hmm. kan juga salah satu persyaratannya kan juga dia maunya green itu kan, green economy kan. Makanya Oh, iya, iya. dia maunya Gue itu. jadi inget yang ini Apa? apa namanya? Kan sekarang kayak si Antam dan lain-lain itu kan pada ini ya maksudnya bikin story tentang nikel kan, Ya, tentang EV betul, baterai betul. itu. Hmm, hmm, hmm. Cuma gue belum kepikiran sampai ininya sih apa namanya green ekonominya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya yang concern tuh di Uh, situ itu. Kalau misalnya mereka bisa nerapin itu, ESG-nya bagus, pasti orang nggak akan ragu untuk invest di sana. Ya, orang luar juga pinter sih nyari-nyari celah kita biar gimana ceritanya biar kita tuh nggak jadi tujuan mereka. Mereka juga pinter sih nyarinya. Gue sih nggak nyalahin kita juga sih. Mereka juga misalnya, apa sih kayak gitu-gitu.
Mereka kan juga nyalain kita karena kita nggak mau ngekspor nikel secara mentah kan, harus diolah dulu di sini baru diekspor itu. Itu kan kita Iya, diprotes sama Uni Eropa kan di WTO juga. iya sih. Iya kan, diprotes kita di sama Uni Eropa karena dia ngerasa bahan bakunya banyak di kita, tapi kita nggak mau ngekspor secara mentah ke luar negeri, harus diolah di sini dulu itu loh. Iya, soalnya ntar dijual lagi kemari ya Iya, kan. dan itu kayaknya pemerintah nyadar tuh akan hal itu. Menurut gue ya, Iya. ini menurut gue nih, Ah, nikel itu adalah minyak, the new oil, it's the new oil kalau menurut gue, mm-mm. the new oil kalau menurut gue sih. Jadi nikel itu akan sangat berharga banget dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Iya, makanya udah diwajibin bangun-bangun smelter gitu kan Smelter, dari iya. beberapa tahun yang lalu. Iya, biar Hmm. kita tuh ini, dan kayaknya sih pemerintah emang nyadar, lo wah kita punya nih banyak kayak gini-gini nih, kita manfaatin aja, biar gimana caranya. Iyalah, haruslah Iya punya harus. sendiri ya kan. Punya sendiri. Nah, cuman ya itu tadi ESG-nya itu kita harus benerin gitu loh. Gimana caranya biar Hmm. nge-attract investor asing mau ke sini juga gitu loh. Hmm. Iya sih agak berat ya kalau dibandingin sama ya Cina dulu kan masih Ya ya lah beda masih nggak ada situasinya polusi beda. kali ya. Ya Cina mau bodo amat. Udah Pak, Iya. ini ada tanah nih, ada buruh murah. Udah Bapak bangun aja nggak apa-apa. Ya dulu ngomongnya enak, sekarang kan udah beda ceritanya. China juga Hmm. sekarang kan udah merubah itu kan, merubah investasinya kan. Dia juga udah mulai ninggalin batu bara secara perlahan gitu loh. Iya, sekarang lebih ke teknologi kali ya Iya, kalau ke dilihat. teknologi kalau gue lihat Ah, juga. Mereka udah, tension terus apa? mereka Iya juga sih. mulai arahnya ke sana. Hmm. Dan satu lagi sih yang bikin dia bagus tuh pertumbuhan produktivitasnya cepat gitu loh. Jadi itu Oh ngebantu, iya, mm, itu ngebantu benar-benar. ekonominya juga biar Manufakturnya udah inilah ya. manufakturnya wah gila dah pokoknya. Dari investasinya ini dia bisa manfaatin manufakturnya dia gitu. Ah, Bagusnya di situ. iya sih. Sekali lagi kita ini buat pelajaran ya, bukan berarti kita puja-puji China atau gimana itu loh. Bukan itu. Kita mau bahas adalah gimana sih ceritanya kita belajar dari ekonominya China agar ekonomi kita bisa juga maju gitu loh. Itu yang kita pelajarin tuh di situ gitu loh. Nah, terus juga China itu sekarang mengukuhkan diri sebagai manufaktur terbesar gitu. Manufacturing value added-nya mereka naik 180% dari 2006 ke 2016. Oh, MVA itu apa sih? Atau manufacturing value added itu apa sih? Jadi akumulasi dari selisih harga barang dengan biaya produksinya. Jadi selisihnya dari itulah. Perkembangan MVA Cina itu sangat pesat dan presentasi terhadap GDP-nya juga paling tinggi di antara Amerika Serikat dan Jepang. Ini China ya. China itu sekitar dari 32% sekarang sekitar di 27%-an. Jepang itu kira-kira di sekitar 21%-an ya. Amerika Serikat malah udah tinggal di bawah 12% kalau Amerika Serikat. Jadi Cina ini hmm, manufakturnya luar biasa itu. Gue ngerti sih banyak iya. Ah, perusahaan Jepang pindah ke China manufakturnya terusan apa? Uh, pantesan ya US ini banget gitu ke iya, China. karena banyak produk-produknya dari Amerika Serikat ini dibangunnya di China justru, Hmm, iya. ya Di kan? mana-mana pasti ada tulisan Made in China gitu Mainan kan. China betul kayak iPhone apa segala macam. Itu kan dirakitnya di China kan, dirakitnya di Ah, China segala macam. hmm. Makanya manufaktur mereka jadi luar biasa banget. Kalau kita lihat kan Kak ini si US cuma 20% tumbuhnya, Jepang cuma 6,4%, tapi dia tumbuhnya 180%. Wow, Tinggi banget gitu. gila. Dia tuh kayak ahead of apa ya? Ahead of Manufacture. future kali ya. Iya, gue bilang sih gitulah. Heeh. Nah, terus persentase ekonomi China terhadap dunia itu sekitar 16,34%, United States atau Amerika Serikat itu sekitar 24,41%. Dan Hmm. ini kemungkinan dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini akan nyalip si Amerika Serikat ya kemungkinan. 2035 ya kalau di berita-berita ya nomor Iya, satu. tapi ada yang bilang juga di 2025 bisa lebih cepat lagi kalau misalnya Iya, pertumbuhannya bisa dijaga. Makanya kan si Biden juga meskipun ceritanya iya kita bakalan ini segala macam. Ya tapi kan dia ngajak Uni Eropa segala macam buat ngeroyok si China kan ujung-ujungnya. iya.
Dia ngajak Jepang, Soft approach. iya, soft approach. Cuman dia ngajak Jerman, Jepang, ya sekutunya dia semua buat ngeroyok si Iya sih. China ini. Ah, Ujung-ujungnya begitu. nggak apa namanya one on one kayak ini ya Iya, Trump kemarin ya. si Trump kan emang rada sinting ya si Trump ya. Dia mah, gua nggak suka sama lu ya udah gua tembak lo langsung. Dia nggak ngajak-ngajak temen tuh dia. Iya pokoknya make Amerika great again Great lah ya, again, iya. Amerika doang. Amerika doang, yang lain mau bodo amat kalau si Trump. Ah, Kalau si Biden ah. kan lebih soft ya, maksudnya ya dia caranya kayak gitu, dia ngajak orang lain, negara-negara lain biar gimana caranya neken si China ini. Hmm, Dan ini menarik sih. adalah dan ini adalah 10 ekonomi terbesar di dunia ya. Yang pertama Amerika Serikat, kedua itu China, ketiga Jepang, kemudian Jerman, India, United Kingdom, France atau Prancis, Italia, Brasil dan Kanada. Posisi Indonesia di mana sih? Posisi Indonesia tuh urutan ke-16 kalau dari sisi di GDP ya, urutan ke-16 kalau Indonesia. Mhm. Kemudian GDP per kapitanya itu ini si China itu 10.000 ya. Jadi si China itu tergolong negara pendapatan menengah atas. Oh, oke. Kalau Indonesia kan negara berpendapatan menengah bawah, Iya. masih 4.000, masih 3.000 4.000 US dollar kan pendapatan per kapitanya. USD. Ah, Kalau China tuh udah pendapatan menengah atas. Dia berapa tahun lagi mungkin akan jadi negara berpendapatan tinggi kali mungkin ya. bentar deh, ini ya annual growth tuh persenan dari mana ya? Annual. Annual growth ini kayaknya tahun kemarin ya, Mak. Tahun 2019 ya kayaknya ya. Oke. Bukan tahun ini kayaknya. Ini masih tahun Oh. 2019 kayaknya. Belum diupdate tahun 2020. Hmm. Nah, yang menariknya I- sebenarnya apa ya? Cina di tahun 1820 itu dia ekonomi terbesar di dunia sebenarnya. Ekonomi dia itu 32,9% terhadap GDP dunia. Tapi akibat perang sipil yang gue ceritain dari awal tuh, perang dunia, Hmm. masalah internal, terus efek pemerintahan yang nggak efektif, bencana, dipimpin sama pemerintahan komunis yang kejam di awal-awal, ya jadinya ekonominya nyusut tinggal 4,9% di tahun 78. Itu yang nyebabin mereka tuh kayak apa ya, kayak mengalami kemunduran yang luar biasa lah dari tahun 1820 sampai 78. Hmm. Itu apa era terakhir kekaisaran apa gimana? Tapi Kekaisaran gue tuh nggak tahu sih. Era kekaisaran tuh runtuh tahun 1949 kalau nggak salah. Oh, udah tahun 19-an ya? Ah, Iya. oke, Dan oke. sorry, bukan 1920, Oke, 1920-an setahu awal-awal. gue. Itu kekaisaran era kekaisaran China itu selesai, diambil Ah, alih sama gue lupa tuh Dr. Sun Yat-sen kalau nggak salah. oh iya, 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 iya. Kemudian Dr. Baru ingat. Sun Yat-sen tuh memproklamasikan Republik Tiongkok ya kalau nggak salah ya. Jadi RRC gitu. RRC itu tahun 50 pas si Mao Zedong yang naik. Nah, itu Hmm. dari tahun 20-an apa 30-an itu si China itu perang sipil tuh sama Oh, si Taiwan. oh, sama Taiwan. Iya, Taiwan tuh dipimpin sama Kuomintang, setahu gue. Siapa Kuomintang, lagi tuh? dia kayaknya Dia waktu Kuomintangnya itu ininya apa sih pemerintahannya tuh Perdana Menteri atau apa sih Taiwan Republik tuh? setelah Udah republik kan ya? setelah dari kerajaan kemudian jadi republik. Mm-mm. Kuomintang itu setahu gue ini deh raja kaisar terakhir China apa bukan ya, gue lupa deh, pokoknya zaman Kuomintang itu deh yang kepecah gitu, Kuomintang sama komunis tuh di tahun Ah, 30-an. Kemudian si Jepang aneksasi itu kan Cina kan waktu itu. ah. Nah itu Kuomintang sama komunis akhirnya bersatu tuh buat ngelawan si Jepang. Oh, Buat ngelawan oh si iya buat Jepang. lawan Jepang ya. Ya, Jepangnya kalah kan di tahun 45. Nah, itu mereka perang Berantem saudara lagi lagi. tuh. Dari tahun 45 sampai 49. Dari tahun 49 Oke. si komunisme menang, Kuomintang akhirnya nyingkir ke Taiwan. Ya akhirnya Ah. si Mao Zedong ngedirin Republik Rakyat Tiongkok waktu tahun 49. Hmm. Jadi ya gue ngerti sih kenapa ekonominya dari 32,9% tinggal 4,9% ya karena itu tadi.
ceritanya tuh nggak bisa habis itu loh. Di tahun 1800-an, 1700-an dikerjain sama Inggris, sampai Hong Kong jatuh ke tangan Inggris kan? Ingat nggak lo yang waktu kita Iya bahas sih. itu? Ah, ah. Dikerjain Inggris apa segala macem. Perang Bentar sipil, deh. perang dunia. Itu tuh perang sipilnya tuh karena apa sih? Paham atau apa ya? Perang sipil setahu gue ya, kayaknya perebutan kekuasaan aja deh setahu gue ya. Bisa aja gue Hmm. salah sih. Setahu gue perebutan kekuasaan pemerintahan aja sih. Oh Kalau gitu. misalnya itu kan Tapi komunis. Kenapa? enggak, lanjut lanjut. Yang satu kan komunisme, yang satu kan bukan komunisme. Bedanya palingan. Oh, iya beda ini ya, beda beda paham gitu lah ya. Iya, beda paham aja sih. Iya iya iya. Paling itu aja yang apa? Yang perbedaannya di situ. Ah, Lah, udah selesai ya. oke. Nah, jadi kesimpulan kita terhadap kenapa sih si ekonomi China ini bisa menjadi ekonomi yang sangat kuat itu ya, karena dia manufakturnya bagus, investasinya bagus, dari apa manufaktur dan investasinya bagus itu mereka bisa meningkatin hasil ekspornya mereka gitu. Iya. Mereka bisa Berat. ekspor dan mengalami surplus ini perdagangan dengan Amerika Serikat yang itu menyebabkan makanya si Trump marah-marah juga. Iya sih. Berarti tadi tuh urutannya dia perbanyak porsi investment kan Ya ke investment. GDP itu di awal-awal. Nah, Hmm, dengan datangnya investment itu kan pasti juga ada kayak transfer teknologi nggak sih? Karena kan teknologi. mereka bangun-bangun pabrik juga kan di di Tiongkok itu. Nah, dengan itu baru kembangin manufaktur. Mereka Iya. mereka bisa tuh ini Hmm, ngambil ilmunya gitu kan, hmm. bangun sendiri. Terus Menarik sih. habis ngembangin manufaktur dia ekspor deh keluar Iya. barang-barang yang dia produksi. Dia dari ekspor Iya. itu udah jalan ekonominya. Dan Ah, gue ngeliatnya ya, kayaknya sih Pak Luhut sama Pak Jokowi itu ngeliatnya China banget itu loh. Dia kayak mau meniru apa yang dilakukan China tuh di Indonesia gitu loh. Dia bangun hmm. infrastruktur apa segala macem, kemudian Ah, ah. ningkatin investasinya. Ya Oh cuman ya itu. iya, benar-benar. Bisa sih kalau mau ngikutin jejaknya, tapi pasti lebih banyak tantangan di era sekarang kan. Dan zamannya udah beda, Mak. Udah beda banget. Iya. Penegakan Ah, hukum harus bagus, harus ESG, harus sesuai sama lingkungan segala macem, dan harus apa ya? Udah beda sih sebenarnya kalau mau ngikutin Cina ya itu harus di apa ya kayak ditambahin lagi sih formulanya gitu loh biar jadi bagus. Soalnya emang iya sih. keadaannya udah beda, nggak kayak tahun 70 80-an yang masih longgar gitu loh kayak Ah, keadaannya. iya, di adjust lah ya. Iya di jas. Dan kalau misalnya bangun jalan tol terus juga menurut gua nggak tepat juga sih karena memang di beberapa Benar. daerah emang volumenya nggak tinggi. Kalau mau ya menurut gua sih mendingan bangun jalan yang bagus kalian gitu loh. Jadi jalannya tuh bisa tahan sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Jalannya Mm-mm. dilebarin apa segala macam. Menurut gue itu lebih membantu sih. Tapi ya nggak tahu ya atas dasar pertimbangan apa pemerintah bangun jalan tol, apa dananya terbatas atau gimana. Ya mungkin itu Mm. juga pemerintah bilang ada SWF mungkin salah satunya Oh iya, bisa Bi- bisa. biar apa biar duit infrastruktur dari sana itu ya gue nggak tahu sih dan gue belum kebayang aja kayak gimana ntar SWF-nya itu soalnya SWF di negara lain itu adalah surplus pendapatan yang mereka dapat kemudian diinvestasikan pada negara lain ini kan terbalik gimana Oh, ceritanya investasi heeh. dari luar dimasukkan ke dalam sini, kemudian dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang berbasis infrastruktur, salah satunya. Oke. Itu dibalik, Mak. SPF-nya dibalik. Jadi ini langsung langsung dipakai buat bangun gitu ya, bukan Iya, bukan dialirin ke apa APBN buat apa enggak, dulu enggak, gitu. enggak. Enggak, ini langsung. Langsung ke Hmm. ininya perusahaan. Sepengetahuan gitu, sepengetahuan gue gitu ya, yang bedain itu. Makanya banyak orang Oh. yang kritik kan, lah SWF, apaan SWF? SWF duitnya dari mana ya? SWF duitnya dari orang, SWF mah duit sendiri. Banyak yang kritik kayak gitu. Hmm.
Kalau kayak si Qatar, terus Singapura itu kan mereka duit mereka sendiri kencang kan. Terus mereka bingung, lah ini duitnya diapain? Oh yaudah kita bikin SWF aja, kita investasi di negara lain. Oh, itu emang dari ini kan kelebihan revenue berarti Ya, kan? kelebihan dari mereka punya GD apa dari APBN mereka kelebihan terus kan. Wah, kita lebih terus nih, kita duitnya berlebih, kita apain ya? Ya udah kita investasiin aja lah di negara lain gitu. Aha. Jadi ya seperti itu ya. Maksudnya kita bahas mengenai ekonomi Cina, kenapa mereka bisa hebat segala macam, dan mungkin mau dicoba oleh Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, atau nggak disebut dari tadi Pak Maruf Amin, Pak Iya Wapres sama gitu. kayak gue juga belum disebut dari tadi baru join. Wah lu udah basi banget tuh, aku udah mau habis nih. Lu baru join. Aduh, Sorry guys. Tiduran Om. tiduran lu. Skip banget gue. Habis ini kita ngobrol aja deh. Ini kita udah bahas panjang kali Yoi. lebar tentang ekonomi Cina Iya nih. benar-benar Aduh. ya. Oke. Gak apa-apa lanjut aja lanjut. Ya, lanjut lah ya. Ya udah, mungkin ini dulu dari kita. Kocak banget. Bener-bener kelar ya guys. Iya. Oke. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatKapitalis@gmail.com. Kalau ada pertanyaan ya bisa kirim ke sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis. Ya, gua Farhan, Sigma, Julio, yang lama-lama pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye. Bye.